dengan kelompok KPA Nyiur Melambai, kelompok pendalaman Alkitab di Nyiur Melambai. Jadi ini kita bergabung dengan Nyiur Melambai di KPA merekanya. Jadi kita bertamu di KPA mereka ya, untuk belajar Alkitab bersama-sama. Jadi ini bukan ruang apologet seperti di YouTube banyak ya. Tapi boleh juga nggak setuju, boleh dengan apa yang dipaparkan. Tapi bukan ruang untuk debat kusir di sini. Kita mau belajar bersama. Masukan, segala masukan diterima, didengarkan ya. Kita mau belajar karena saya undang juga di sini ada teman-teman yang dari Muslim yang hadir ya, dan mereka akan hadir setelah sholat nanti. Jadi mereka mungkin masih sholat sekarang, sholat Isya kali. Ya, sholat Isya. Ya, sholat Isya ya, iya. Nanti habis sholat ada yang bergabung, beberapa teman Muslim. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dari luar negeri ya, dari Sabah saya perhatikan, dari Amerika juga ada beberapa. Terima kasih banyak. Biasanya dari Jerman juga ada, tapi ini belum nampak. Jadi kita bersyukur sama Tuhan sebab teknologi ini menolong kita untuk belajar bersama-sama walaupun kita berjauhan letaknya. Terima kasih untuk KPA Nyiur Melambai yang sudah mengundang kita. Jadi malam ini topik yang udah biasa, udah pernah juga saya bawakan, tapi ini yang penting banget ya. Ada tiga hal yang major issue lagi yang suka disalahpahami oleh Islam terhadap Kristen. Ya, tiga. Yang pertama ada salah paham tentang Alkitab. Nah, Alkitab ini konteks Islam tentu Taurat, Zabur, Injil. Ya. Apa salah pahamnya? Ya bagi kita salah paham. Salah pahamnya ya menganggap Alkitab sudah palsu. Itu kan salah paham aja karena kita bisa terangkan. Kita bisa buktikan. Nah, yang kedua, salah paham tentang Yesus. Nah, Isa Al-Masih bukan hanya seorang manusia biasa, hanya seorang nabi, bukan Tuhan. Yang ketiga tentang Allah. Nah, ini ya, Allah Esa, bukan Trinitas. Gitu ya. Jadi, ya saya pikir ini menarik untuk kita diskusin secara santai tapi serius ya. Cuma marilah kita menyadari diri kita, kalau kita bicara tentang Allah, ya, berarti kita bicara tentang sesuatu yang melampaui kita. Ya. Jangan jadikan Allah sebagai objek penyelidikan, nggak mampu kita. Ya. Jadi kita belajar tentang kealahan, seberapa banyak Allah nyatakan dirinya tentang dirinya yang ada di kitab suci. Itu ya. Jadi kita memahami kealahan itu bukan karena kita mengkaji dengan cermat, ya memang betul, tapi maksudnya kita mendapatkan pengetahuan tentang kealahan sebatas sebanyaknya Allah nyatakan di dalam firman tertulis. Itu maksud saya. Jadi doktrin tentang kealahan juga bukan doktrin yang dihasilkan dari para ahli teologi, para bapak gereja, ahli Alkitab, duduk bersama-sama merumuskan doktrin kealahan. Bukan begitu. Mereka para ahli Alkitab cuma mencomot apa adanya, fakta-fakta tentang kealahan yang ada di Alkitab. Nah, sekarang ada satu istilah yang menarik, suka ini ditentang habis-habisan, bukan cuma oleh non-Kristen. Sementara orang Kristen juga banyak yang sepakat tentang penggunaan kata Trinitas, gitu loh. Ya, tentang penggunaan kata. Jadi memang teman-teman, kan topik malam ini Trinitas atau Tritunggal. Memang kata ini, terminologi ini nggak ada di Alkitab. Tapi maknanya bertebaran, melimpah ruah di Alkitab. Makna tentang yang dimaksud dengan Trinitas ini. Jadi ini forumnya teman-teman, bukan untuk mengkaji Trinitas, bukan. Jadi kami dari KPA ini sudah menerima apa adanya. Menerima sepenuhnya tentang Trinitas. Justru kami ingin berbagi kepada saudara-saudara kami yang kami kasihi, ya, saudara sepupu kami, karena saya anggaplah Kristen sudah menerima. Saya anggap ya, walaupun Kristen tidak menerima, saya anggaplah Kristen menerima. Justru saya sekarang pekabarannya ingin berbagi dengan saudara-saudara kita yang Muslim, saudara-saudara sepupu kita, kaum Bani Timur, ya, saudara kita yang harus kita kasihi, yang mungkin selama ini terlupakan. Jadi kita sibuk dengan diri kita. Padahal saudara kita juga yang sama-sama menjadi sasaran kasih Tuhan.
Bukan cuma kita doang gitu loh. Karena sejatinya macam Yohanes 3:16 ya, itu bukan ditujukan untuk orang Kristen atau untuk orang Yahudi atau untuk orang tertentu. Itu ditujukan untuk yang namanya manusia. Ya. Nah, jadi ini Trinitas ini banyak orang diskusikan, orang komentari, orang bahkan dicela orang atau ditolak, padahal yang mau komentar ini nggak ngerti apa itu Trinitas. Saya perhatiin ya, di dunia maya banyak banget. Jadi berkomentar, menolak tentang sesuatu hal yang dia sendiri nggak ngerti sebenarnya apa yang dimaksud dengan Trinitas itu gitu loh. Dan nanti kita belajar sederhana lah. Saya kan bukan pakar, tapi saya sudah mengalami pergumulan untuk memahami ini lama ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa istilah bagi saya Trinitas itu Tritunggal itu sekadar istilah teknis teologis di dalam menyebutkan atau dalam menyapa Allah yang tak terpahami, yang tak terselami, yang tak terdefinisi sebenarnya itu kan. Jadi itu ya, sekedar istilah teknik teologis. Jadi kalau kita nggak berkenan memakai istilah itu pun nggak apa-apa. Ya, yang penting maknanya kita paham apa yang dimaksud dengan Trinitas. Karena banyak orang bicara Trinitas tapi nggak maknanya apa Trinitas nggak tahu. Ya. Nah. Karena Allah ini melampaui akal, melampaui segala akal. Jadi banyak orang yang coba merumuskan tentang kealahan yang masuk di akal. Oh ini Trinitas nggak masuk di akal. Masa Allah yang esa tapi tiga sampai tapi satu tapi tiga nggak masuk di akal. Ya. Saya pernah berdiskusi sama teman saya Muslim, orang yang pintar S2 tamat Australia ya. Waktu saya masih kerja normal dulu, dia mati-mati menolak Trinitas. Sampai dia katakan, maaf Panggabean, sudahlah dengan Trinitas itu. Kok ribet banget, tak masuk di akal. Allahmu, kata teman saya nih, ini teman saya masih ada, sekarang berjaya. Bahkan menjadi salah seorang wakil ketua departemen lembaga tinggi negara ya. Sudahlah Bang Gabriel. Allahmu ribet, tak masuk di akal Trinitasmu itu. Di akhir diskusi ya, waktu di akhir diskusi ngomong begitu. Udahlah Bang Gabriel. Terus saya bilang gini, brother, terima kasih. Memang Allah saya ribet, tak masuk di akal. Kalau bagi saya masuk akal kalau Allah tak masuk di akal. Teman-teman, ini statement saya ya. Jadi, yang ngomong jadi tolong diperhatikan pelan-pelan. Saudara boleh setuju boleh enggak. Tapi bagi saya masuk akal kalau Allah itu tak masuk di akal. Dan sebaliknya, bagi saya tidak masuk akal saya kalau Allah masuk di akal. Oke. Nah, sementara manusia kebanyakan mencoba merumuskan, memformulasikan tentang doktrin kealahan ini agar masuk di akalnya. Jadi bagi saya, kalau Allah masuk di akal, berarti Allah itu cemen lah. Kok masuk di akal kita yang kerdil ini, yang kecil ini, yang ciptaan ini? Masa sang pencipta masuk di akal kita? Kita bisa paham sepenuhnya maksudnya ya. Jadi Allah itu melampaui segala akal. Sedangkan kasih karunia Allah melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Apalagi tentang oknumnya. Tentu melampaui segala akal. Jadi artinya kita bisa memahami tentang Allah sebatas yang Allah nyatakan tentang dirinya yang ada di kitab suci. Sebatas itu. Di luar itu ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Jadi waktu dikatakan Allah saya ribet tak masuk di akal, saya nggak tersinggung dan saya nggak komplain. Malah saya bilang, amin. Memang Allah saya nggak masuk di akal saya.
Allah saya maha besar, maha akbar. Terus saya bilang gini, kalau Allahmu masuk di akalmu, ya silahkan. Berarti Allahmu kecil, kamu yang besar. Karena logika manusia mengatakan yang kecil masuk ke yang besar. Bukan yang besar masuk ke yang kecil. Yang besar nggak pernah bisa masuk ke yang kecil. Oke? Sebesar-besarnya manusia atau sebesar-besarnya mobil, harus lebih besar garasinya agar bisa masuk. Betul kan teman-teman? Jadi garasinya harus lebih besar dari mobilnya. Sebesar apapun mobil itu, ya garasinya harus lebih besar agar bisa masuk. Kalau garasinya lebih kecil ya nggak bisa masuk. Jadi ya itu pemahaman saya. Jadi masuk akal. Masuk akal saya kalau Allah tuh tak masuk di akal. Kenapa? Karena Allah melampaui segala akal. Nah, kebalikannya menjadi tidak masuk di akal dong. Kalau ada Allah masuk di akal. Bisa kita cerna sepenuhnya. Nah itu diskusi saya sama teman saya waktu itu ya. Jadi apa namanya? Saya berpikir sederhana aja, ya pakai sedikit nalar lah logika ya soal keberadaan kita sebagai ciptaan dan Allah sebagai pencipta kita. Nah, Allah yang esa kan selalu seperti diversiskan itu. Allah esa seolah-olah berlawanan dengan Allah Trinitas ya. Sebenarnya Trinitas itu tentang Allah yang esa, bukan tentang Allah yang tiga. Kalau tentang Allah yang tiga, istilahnya triteisme. Ini kan istilah teknis khusus, Trinitas. Makanya Tritunggal, ya. Nah, dalam pergaulan saya dengan saudara-saudara saya yang kekasih, saya dapat itu ternyata mengapa saudara sepupu kita mati-matian menolak Trinitas. Ya. Kenapa? Saya dapati ternyata pemikiran saudara sepupu kita, mereka pikir kita orang Kristen menambahkan dua Tuhan lain kepada Tuhan yang esa. Oke, saya ulangi ya. Pemikiran saudara kita, ya, yang Muslim, yang tentu mungkin bersumber dari Al-Quran, nanti kita lihat. Ya. Mereka berpikir, wah ini udah gawat nih orang Kristen nih. Menambahkan dua Tuhan lain kepada Tuhan yang esa, menjadi tiga Tuhannya. Ya, menjadi tiga, itu pemikiran. Padahal tidak begitu. Ya, tidak begitu faktanya. Ya, nanti kita lihat pelan-pelan. Oke, saya mau izin ya, mau share screen ya. Ya, ini dia Trinitas ya. Makasih teman-teman, saya lihat tadi ada dari Sabah beberapa banyak yang hadir dan dari Kuala Lumpur Ibu Suin Sawat, makasih sudah gabung ya. Trinitas ya. Nah, ini keterangannya demikian. Ya. Bu Lili boleh bantu bacakan untuk saya. Trinitas Alkitabiah. Allah yang esa, yang menyatakan diri dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Mereka terpisah dan berbeda artinya. Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus, tapi mereka tidak dapat dipisah-pisahkan dan tidak dapat dibeda-bedakan. Artinya, setiap menyebut Bapa sudah termasuk Anak dan Roh Kudus. Setiap menyebut Anak sudah termasuk Bapa dan Roh Kudus. Setiap menyebut Roh Kudus sudah termasuk Bapa dan Anak. Amin. Terima kasih. Saya nggak mengerti ini, tapi saya terima apa adanya. Nggak mengerti. Kan ini melampaui, ini keterangan melampaui akal kita. Bagaimana? Coba lihat, saudara. Allah yang esa, tapi menjadi dalam tiga pribadi, berarti kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Esa, tapi tiga. Terus mereka terpisah, ya, dan berbeda. Jadi masing-masing oknum ini, berarti Bapa atau oknum, Anak atau oknum, Roh Kudus atau oknum. Ya, mereka jadi Bapa bukan Anak bukan Roh,
dan bukan Bapa, Roh bukan Bapa dan bukan Anak. Tapi, nah ini mulai tak masuk di akal nih. Ini masih masuk akal, tapi lanjutnya nggak masuk di akal. Tapi mereka tidak dapat dipisah-pisahkan dan tidak dapat dibeda-bedakan. Bayangin, terpisah dan berbeda, ada keterangan. Tapi tak bisa dipisahkan, tak bisa dibedakan. Artinya setiap kita menyapa Bapa, Roh dan Anak sudah tersapa. Menyapa Anak, Roh dan Bapa sudah tersapa. Ya, jadi demikian. Nah, ini saya pikir susah memahami ini, tapi kita bicara tentang Sang Pencipta itu ya. Bukan bicara makhluk kita nih, kita bicara tentang Sang Pencipta. Inilah ya fakta inilah fakta yang ada di Alkitab. Ya. Walaupun saya tidak mengutip-ngutip ayatnya ya. Oke. Nah, tapi ini saya pikir ini keterangan mungkin masuk akal. Tanda kutip masuk akal atau bisa terima bagi orang yang sudah cukup imannya di Alkitab. Kan Alkitab ya. Tapi bagi saudara kita yang belum cukup imannya di Alkitab, ini susah terima. Makanya saya anjurkan, kalau kita bicara sama saudara sepupu kita, ketika mereka bertanya tentang Trinitas, kita bisa jawab gini, ya. Silakan dibaca nih. Kepada Islam cukup katakan, Trinitas adalah Allah yang esa, bersama firman-Nya dan Roh-Nya. Oke, makasih. Jadi sekali waktu saya terundang, yang diundang teman saya, tapi saya mendampingi di Muhammadiyah Bekasi, Mekarsari Bekasi ya. Oh sorry, bukan di pengajian Al-Qolam di Pondok Kelapa. Ini lain lagi kisahnya. Di pengajian Al-Qolam Pondok Kelapa itu pengajian asuhan Ustadz Dr. Nusa Abu Didat. Jadi saya ditanyakan tentang Trinitas. Banyak orang waktu itu. Direkam juga ya sama mereka. Banyak orang. Juga ada bukan cuma dari pihak Islam. Jadi pihak pengajian mengundang juga teman-teman dari Saksi Yehova. Karena Saksi Yehova itu kan anti Trinitas. Jadi saya ditanya tentang Trinitas oleh Ustadz. Saya jawab begini. Saya nggak terangkan di pengajian itu, saya nggak terangkan ini. Sama sekali nggak. Saya hanya jawab ini. Ketika saya ditanya Trinitas di pengajian, saya bilang, Trinitas adalah Allah yang esa. Allah yang esa bersama firman-Nya dan Roh-Nya. Selesai. Itu saja. Ustadznya bingung. Sudah Pak. Sudah. Itu saja. Iya. Bukan Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu lain cerita lagi nanti. Pada waktu lain lagi. Tapi sekarang saya kan ditanya tentang Trinitas. Inilah jawabannya. Trinitas adalah Allah yang esa bersama firman-Nya dan Roh-Nya. Ini sejatinya. Nanti problem teologi timbul karena firman Allah menjadi manusia. Baru orang sibuk berpikir, ada berapa Allah? Begitu. Kalau Yesus juga Allah, begitu loh. Makanya kembalikan ke formula semula. Kalau ditanya Trinitas oleh saudara sepupu kita, ini saya dalam rangka menerangkan pemahaman yang kita terima ya. Allah yang esa bersama firman-Nya dan Roh-Nya. Selama-lamanya Allah bersama firman dan Roh. Nggak pernah Allah pergi sendiri, Allah Bapa pergi sendiri, nggak ngajak firman, nggak ngajak Roh, gitu loh. Makanya mereka terpisah, tapi nggak bisa dipisah-pisahkan. Begitu ya. Ini saya kutip dari Quran ya. Dari Quran, ini bukan Quran, ini terjemahan Quran. Karena saudara-saudara sepupu kita strict, yang namanya Quran harus bahasa Arab. Oke. Kalau bukan bahasa Arab, bukan Quran. Oke, ini bukan Quran, teman-teman. Saya mengutip terjemahan Quran. Ya. Nah, silakan dibaca Bu Lili, ini Quran surat An-Nisa ayat 171. Wahai ahli Alkitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu,
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya, maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Dia dari anggapan mempunyai anak, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Surat An-Nisa ayat 171. Oke, makasih teman-teman. Ini ayat suka dipakai mengoreksi iman kita, ya, menerangkan tentang siapa Yesus, siapa Isa Al-Masih itu. Tapi bagi saya pribadi, ini ayat luar biasa. Itu menerangkan identitas Yesus dengan lengkap. Bagi saya, ya. Jadi kenapa? Coba baca. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Amin. Dia di Alkitab disapa utusan Allah. Dia juga disapa Nabi, betul. Jadi bukan kebenaran baru yang dibawa oleh Quran. Memang Alkitab juga, Taurat, Zabur, Injil menyatakan Isa itu utusan Allah. Ya. Ini di Quran ini nggak ditampilkan ada tanda ayat-ayat apa kata-kata dalam kurung, ya. Kalau di Quran saya ini kan dari komputer ngambilnya. Kalau dalam Quran saya ini ada kata-kata dalam kurung. Kata-kata dalam kurung nggak ada di bahasa Arabnya. Nah, ini saya ulangi, saya baca Quran dari terjemahan Quran yang ada di hadapan saya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Amin. Ini benar, ya. Dan kalimatnya. Nah, di sini di dalam kurung yang diciptakan. Nah, ini yang diciptakan dengan ini nggak ada dalam bahasa Arabnya, ya. Kalau di Al-Qur'an saya itu dalam kurung. Jadi Isa Al-Masih itu Rasul Allah. Satu, berarti dia manusia. Oke. Yang kedua, dia adalah kalimat Allah. Bukan diciptakan dari kalimatnya, tapi kalimat Allah yang menjadi manusia. Jadi bukan datang dari kalimat kun fayakun. Ya. Dan kalimat yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Roh dari Allah itu sendiri, ya. Itu kalau saya baca apa adanya, roh dari Allah. Jadi ayat ini memberikan identitas Yesus yang lengkap. Isa itu adalah manusia. Kenapa? Karena asalnya kan firman. Menurut Yohanes 1 ayat 1, pada mula pertama adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Nah, sebagai manusia, jabatannya rasul, nabi sebagai manusia. Tapi Yesus itu asal-usulnya adalah firman Allah. Nah, pemahaman Taurat, Zabur, Injil, pemahaman bukan pemahaman penafsiran para pendeta, para ahli Alkitab, bukan. Pemahaman yang kita dapat dari Alkitab, firman Allah adalah Allah. Roh Allah adalah Allah. Jadi Yesus adalah ilahi juga. Sebagai apa? Sebagai firman Allah. Nah, yang kelihatan, yang makan dan minum, yang bisa diraba, bisa dipegang, bisa dilihat, itu bukan Allah. Itu manusia Yesus Kristus. Ya. Nah, sebagai manusia, jabatannya soalnya. Tapi sebelum menjadi manusia, dia adalah firman Allah dan roh Allah. Nah, pemahaman Injil, firman Allah adalah Allah. Roh Allah adalah Allah. Oknum dan Allah ada pada Allah. Jadi firman dan ruh ini ada pada Allah. Aduh, ini internet
unstable katanya di saya ini. Bagaimana suara saya, Bu Lili, masih bisa dengar? Kedengeran tapi tadi agak putus sedikit. Coba Iya. diulang lagi. Masih Pak, masih kedengaran. Ya, makasih Mas Sahal ya. Jadi makasih teman-teman yang Muslim, mohon sabar mendengar ya, karena kita ini pemahaman yang kami saudaramu pahami, gitu ya. Nanti boleh kalau mau disanggah, dikoreksi boleh, ya. Tidak setuju boleh. Tapi Nggak kita mau aman, Pak. belajar. Silakan, Pak. Tapi kita mau belajar di sini ya. Ya. Jadi pemahaman Injil, Roh Allah dan Firman Allah itu adalah Allah. Oke, makanya Isa Al-Masih satu-satunya pribadi unik di alam semesta yang memiliki dua sifat, ilahi dan insani. Ya, ilahi sebagai firman Allah, sebagai roh Allah, ilahi. Insani sebagai manusia yang hasil jelmaan firman Allah ini. Ya, gitu. Sebagai hasil jelmaan. Jadi ayat ini justru menurut saya luar biasa. Anisa 171 memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang Isa Al-Masih. Sebagai utusan, sebagai firman Allah, dan sebagai ruh Allah. Teman-teman, ini cara memahami orang awam ya, seperti saya. Yang kekal itu cuma Allah. Di dalam diri Allah, tidak ada yang tidak Allah. Saya ulangi, di dalam diri Allah, mohon maaf, tidak ada yang tidak Allah. Semuanya Allah. Jadi mohon maaf ya, ini hanya untuk memudahkan pengertian saja. Misalnya pun telinga Allah, misalnya tangan Allah, ya Allah juga. Karena harus kekal bersama Allah. Kalau nggak Allah juga ya berarti nggak kekal. Ada umurnya, ada masa berlakunya. Makanya firman Allah bersama Allah, roh Allah bersama Allah atau di dalam Allah gitu. Firman Allah di dalam Allah, roh Allah di dalam Allah. Oke? Ya mereka harus, ya firman dan roh ini ya harus Allah. Biar kekal juga. Kalau bukan Allah atau ciptaan berarti ya nggak kekal dong. Nah, makanya Alkitab itu menjelaskan demikian. Firman Allah adalah Allah. Roh Allah adalah Allah. Di dalam diri Allah tidak ada yang tidak Allah. Semuanya Allah. Oke? Ya. Kita tidak mengerti, ya nggak apa-apa teman-teman. Kata dia selalu bilang, ini melampaui segala akal. Saya juga tidak mengerti sepenuhnya, tapi saya mencomot apa adanya dari Alkitab, ya. Ya demikian. Jadi ayat ini yang digunakan mungkin oleh teman-teman menentang Trinitas. Karena di sini ada kata, janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapanmu itu. Jangan katakan Allah tiga. Teman-teman yang kekasih, ya, Allah Esa, mohon maaf, bukan ajaran Islam, bukan ajaran Muhammad, bukan ajaran Quran, tapi ajaran Alkitab. Ya, kenapa? Karena Alkitab yang duluan, kan gitu. Misalnya gini, saya sebagai guru mengajarkan dalil Pitagoras. Itu bukan ajaran saya. Ajaran Pak Pitagoras itu. Saya cuma mengikuti, gitu maksud saya. Jadi kenapa? Karena Taurat, Zabur, Injil lebih dulu ada sebelum Quran. Nah di Taurat, Zabur, Injil sudah diajarkan bahwa Allah itu Esa. Jadi jangan teman-teman tuh jadi seolah-olah Allah itu ajaran di Quran. Enggak. Ya, Taurat, Zabur, Injil mengajarkan Allah itu Esa. Ayat yang paling kita hafal ya, Ulangan 6 ayat 4. Boleh Bu Lili bantu baca Ulangan 6 ayat 4 itu. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Amin. Iya kan? Jadi itu di kitab Taurat. Jadi Allah Esa bukan ajaran baru. Nah sekarang, teman-teman bilang, oh itu dulu memang Allah Esa. Tapi Rasul Paulus lah, nggak dibilang Rasul kalau sama sepupu kita. Tapi Paulus lah yang sudah mengubah Allah Esa menjadi Allah Trinitas. Ya, nah itu. Sekarang saya baca nih di Injil ya. 1 Timotius 1 ayat 17.
Ini surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius. 1 Timotius 1 ayat 17. Apakah Paulus masih mengajarkan Allah yang esa atau Allah yang tidak esa? Saya baca. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang esa, yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Yang esa. Masih di surat yang sama. Pasal 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa. Saya ulangi lagi. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya jelas ya, Allah esa bukan ajaran baru. Sudah ada di Alkitab ajaran ini. Oke. Nah, sekarang kita mau cari tahu siapa yang tiga ini. Janganlah kamu katakan Tuhan itu tiga. Tiga ini siapa sih? Kita udah lihat tadi, ya tiga itu adalah tiga dalam Trinitas adalah Allah, firman-Nya dan rohnya. Nah, apakah ini yang ditentang oleh Anissa 171? Jangan katakan Tuhan itu tiga. Apakah ini? Dan bukan cuma di Anissa ya, di Al-Maidah juga ya. Nah, Al-Maidah ayat 73 juga. Silakan Bu Lili baca. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Surat Al-Maidah 5 ayat 73. Oke, ini ayat kedua yang mengatakan, bayangin, tegas ya. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Nah, tiga ini siapa? Kita mau cari tahu. Ya, tentu karena informasi ada di Quran, kita cari di Quran, tiga ini siapa? Ya, tiga ini siapa? Quran tentu memberi jawab terhadap pertanyaan kita tentang tiga ini siapa? Pemahaman kita orang Kristen yang percaya Alkitab adalah tiga ini adalah Allah, firman-Nya, dan rohnya. Nah, apakah sama pemahamannya? Coba kita lihat. Ya. Ya, ini masih surat yang sama kelanjutannya. Silakan Bu Lili dibaca. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kepada mereka. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan. Surat Al-Maidah 5 ayat 75. Oke. Sudah mulai terbuka informasi ya tentang pertanyaan tiga tadi. Siapa tiga itu sudah mulai terbuka. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Dia manusia. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Betul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Artinya teman-teman, Al-Masih manusia. Emaknya Maryam juga manusia. Nah, apa hubungannya dengan jangan katakan Tuhan itu tiga. Apa hubungannya? Ya, masih belum jelas ayat ini ya. Nah, ayat berikutnya memberi keterangan sangat jelas. Nah, ayat berikutnya. Dan ingatlah, ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha Suci, engkau tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya.
Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Surat Al-Maidah 5 ayat 116. Oke. Di sini ayat ini terang benderang memberikan jawaban pada kita tentang pertanyaan siapa yang tiga itu. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Jadi di sini teman-teman Isa ditegur oleh Allah. Ditegur ya. Apakah dia mengatakan pada orang-orang bahwa dia dan ibunya apa? Dia dan ibunya, ini luar biasa informasi ini. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Oke? Jadi jelas, tiga itu siapa teman-teman? Yang dikoreksi oleh Quran, tiga ini siapa? Bu Lili boleh jawab, tiga ini siapa? Allah, Maria, dan Yesus. Ya, inilah Trinitas yang diserang oleh Quran atau dikoreksilah, ya. Kan tadi dikatakan jangan katakan Tuhan itu tiga. Tiga ini siapa? Ternyata jelas di sini ayatnya. Tadi di awal saya katakan, pemahaman saudara sepupu kita, mereka pikir kita menambahkan dua Tuhan lain kepada Tuhan yang Esa. Dan ternyata ini bukan sekedar pemikiran saudara kita, tapi memang ada di Quran. Ya. Quran berkata bahwa Isa ditegur oleh Allah. Atau diingatkan, atau ditanyalah apa ya? Apakah kamu, Isa, kata Allah. Dia mengatakan, jadikanlah aku, Isa, dan ibuku Maria, dua Tuhan selain Allah. Jadi dua Tuhan selain Allah itu adalah Allah yang disapa Bapa, Maria disapa Ibu, Yesus atau Isa disapa anak. Inilah Trinitas yang tidak Alkitabiah. Kalau Trinitas Alkitabiah adalah Allah yang Esa bersama firman-Nya dan Roh-Nya. Bukan Allah yang Esa bersama Maria dan Yesus, bukan. Maka saya bilang tadi teman-teman, kadang-kadang kita ini mengoreksi atau menolak sesuatu, tapi kita sendiri kurang paham tentang sesuatu yang kita koreksi itu. Jadi saya tidak mendapati Quran mengoreksi Injil, tidak. Ya. Quran tidak mengoreksi Trinitas yang dipahami oleh Injil. Allah, firman Allah, dan roh Allah. Karena sejatinya dan selama-lamanya Allah memiliki firman dan roh. Maka saya katakan tadi, problem teologi timbul kepada manusia, kenapa? Firman menjadi manusia, baru manusia puyeng, melampaui akal kita. Tapi kalau kita sederhananya berpikir, kan kita mengakui, apapun agama kita mengakui Allah Maha Kuasa, Maha Mampu, Maha Sanggup. Ya Allah dan Maha ini firman Allah. Mau jadi manusia, ya apa masalahnya? Kan ada orang mati-mati menolak, tak mungkin Allah menjadi manusia. Atau tak mungkin firman Allah jadi manusia. Loh kok tak mungkin? Kan Maha Kuasa, Maha Mampu, jadi apa aja? Yang tak mungkin itu makhluk menjadi Allah. Kalau Allah menjadi makhluk ya kenapa enggak? Terserah Allah. Dan Allah tidak berubah, teman-teman. Makanya ketika firman Allah menjadi manusia Yesus, firman Allahnya tetap ada dalam Yesus. Tak berubah. Firman Allah kekal, tak berubah. Makanya Yesus yang manusia itu tetap memiliki keilahian sebagai firman Allah. Nah, itu. Jadi gini, bukan firman Allah menjelma jadi Yesus, terus firman Allahnya nggak ada. Tinggal Yesus, manusia toh. Enggak. Makanya pemahaman orang Kristen terhadap Yesus, Yesus adalah manusia ilahi. Memang dia manusia. Sama seperti kita. Perlu makan, perlu minum. Bahkan nanti sebagai manusia mati tersalib. Bukan sebagai Tuhan mati, sebagai manusia mati tersalib. Ya.
Allah tak bisa mati. Tapi sebagai manusia, mati tersalib. Dia manusia. Tapi dia itu kan jelmaan firman. Nah, firman itu adalah Allah menurut Alkitab. Jadi firman itu, firman Allah tak berubah, kekal. Makanya firman Allah, walaupun dia menjadi Yesus, firman Allahnya tetap tak berubah. Yesusnya ada yang manusia. Agak mabok kita ya, tapi itulah fakta. Ya, ini bukan ajaran saya. Ini fakta di Alkitab yang saya terima, yang orang Kristen terima gitu. Fakta, faktanya demikian. Jadi kalau nggak terima ya nggak apa-apa. Ya, tapi ini pemahaman Injil demikian. Jadi saya pikir cuma ini doang teman-teman. Jadi kita jangan terlalu serius, mesti agak santai lah ya. Ini memahami sesuatu yang tak terpahami sama kita, tak terselami sepenuhnya. Ya, kita bersyukur. Kok balik lagi ya. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan berkenan menyatakan dirinya. Oh, udah habis rupanya. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan berkenan menyatakan dirinya kepada kita. Jadi kita bisa memahami ketuhanan, kealahan sebatas yang Allah nyatakan dan sesuai kemampuan kita. Jadi masing-masing penerimaan orang terhadap kebenaran mungkin tingkatannya beda. Misalnya untuk gampang, saya orang awam biasa, ya, kemampuan saya menerima kebenaran itu sebanyak seember. Tapi pendeta Roy Pitoy lain lagi, mungkin sederem gitu loh. Yang lain mungkin ada cuma sesangkir gitulah. Tapi nggak ada masalah. Yang penting kita menerima apa adanya sesuai dengan kapasitas kita, gitu. Makanya nggak perlu berdebat soal ini, karena pemahaman bisa beda, tingkat pemahamannya. Bagi si A, oh ini masuk akal. Bagi si B nggak masuk akal. Bagaimana mau berdebat? Diperdebatkan. Yang satu masuk akal, yang dua tak masuk akal. Jadi ya baiknya ya kita terima apa adanya yang firman tertulis katakan. Ini yang dikatakan ya. Saya selalu bicara teman-teman, rahasia kita bisa mengerti firman Tuhan adalah apa? Kosongkan diri kita, hati dan pikiran kita di hadapan firman. Apapun. Kalau kita mengakui Quran firman Tuhan, kosongkan dirimu di hadapan Quran. Jangan datang ke hadapan Quran dalam keadaan penuh. Nggak ada guna kalau penuh. Harus kosong. Agar firman Tuhan itu bisa masuk ke kita. Jika engkau menerima Injil itu sebagai firman Tuhan, kosongkan dirimu. Bukan cuma rendahkan, kosongkan dirimu di hadapan Injil. Agar Injil, firman Tuhan di Injil itu bisa masuk ke kita. Bisa mengubah kita. Jangan kita membaca firman Tuhan, sudah punya pemahaman sendiri. Ya nggak bisa. Kita mau setel firman Tuhan dengan selera kita. Oh ini harus begini, harus begitu. Ya nggak bisa. Ya, kita harus merendahkan diri kita. Agar kita bisa punya pemahaman yang sesuai dengan Tuhan mau. Kan firman Tuhan. Hanya Tuhan yang mengerti sepenuhnya tentang firman-Nya itu. Nah, agar kita sebanyak mungkin mengerti bersesuai dengan kehendak Tuhan, ya kita harus mengosongkan hati dan pikiran kita. Merendahkan diri kita sampai ke nol. Agar Tuhan beracara dalam hidup kita. Jadi demikian teman-teman pemaparan singkat saya. Silahkan nanti kita berinteraksi. Ya. Soal yang sangat disalah mengerti ini. Jadi saya ulangi ya. Trinitas adalah Allah yang Esa bersama firman-Nya dan Roh-Nya. Problem teologi timbul karena firman Allah menjadi manusia. Baru orang pusing. Manusia ini siapa? Allah kah, manusia kah? Setengah Allah kah, setengah manusia kah? Oke. Nah kita biar aman, terimalah apa adanya keterangan firman Allah itu yang tertulis. Ya, informasi tentang Yesus melimpah ruah di Injil, Matius, Markus, Lukas, Yahya, atau Yohanes. Teman-teman kita bersyukur Injil ada 4. Injil kanon ada 4. Ada banyak Injil di luar sana ya.
Sampai Injil kanonik ada 4. Kita bersyukur 4. Kenapa? Itu sudah memberi kesaksian yang lebih dari cukup. Kalau cuma 1 kesaksian Matius saja, ya kurang afdol. Karena ada hukum di Timur Tengah mengatakan sesuatu itu dianggap sah kalau minimal ada 2 saksi. Jadi kesaksian Injil itu melebihi dari quorum. Quorumnya 2. Ya. Injil 4. Matius memberikan Injilnya, itu pemahamannya demikian, sesuai dengan inspirasi yang dia terima, ditulis begitu. Markus demikian, Lukas demikian, Yohanes demikian. Dan semuanya saling melengkapi, bukan bertentangan. Berbeda iya, kalau sama untuk apa 4? Ya. Jadi demikian teman-teman, masih ada waktu nih, setengah jam lebih lagi, karena kita akan berakhir sampai jam 8.30 biasanya. Jadi itulah pemaparan dari saya untuk KPA Nyur Melambai malam ini tentang Allah yang tak terselami itu. Saya serahkan kepada Ibu Lili untuk memimpin interaktif kita. Kalau ada yang mau nambahkan silakan. Kalau yang mau bertanya silakan. Ya. Silakan Bu Lili. Terima kasih Bang Ucok untuk Atau sebentar Bu Lili, siapa tahu ada selingan lagu, silahkan lagu dulu biar agak adem. Kalau mau ada siapkan lagu boleh juga. boleh. Terima kasih Bang Ucok untuk materi malam hari ini, dan terima kasih untuk saudara-saudara semua yang sudah bersedia mendengarkan. Pendeta mau sharing satu lagu, Pendeta? Boleh? Oh cukup. Oke. Di chat box saya akan bacakan. Dari Mas Sahal, kalau nggak salah tadi. Mas Sahal. Namun ayat tersebut dinukil. Tak kala di hari penghakiman saat Isa menghadap Allah. Ayat Al-Maidah 116 seperti menyebut saudara Kristen pada umumnya serta saudara Katolik pada umumnya, yang hingga hari ini masih menjadi kepercayaan yang berlangsung selama 2 kurun tahun apa nih? 2 kata. 2K itu maksudnya 2000, Bu. Oh, 2000, sorry. 2K. 2000 tahun. Itu aja, cuma nanggap aja sih tadi. Oh iya, nggak apa-apa Mas Muhammad Ya, Sahal, nggak apa-apa, thank ya, you. Bu. Siap. Saya kurang jelas Mas Sahal ini. Coba yuk boleh omong lah, nggak apa-apa Mas Sahal. Saya kurang nangkep yang di chatbox ini. Oh, siapa? Bagaimana? Ya, silakan Mas Sahal. Jadi maksudnya di ayat yang barusan tuh, oh, yang 116. Ya, Al-Maidah ayat 116. Iya. Nah, ayatnya tuh turun pas ini, Pak. Pas di hari penghakiman Nabiullah Isa menghadap Allah. Ini cuma anu aja sih, Pak, cuman pikiran liar aja sih. Ya, Ayat narasi itu lah. ayat itu seperti menyebut saudara Kristen pada umumnya serta saudara Katolik pada umumnya, yang hingga hari ini masih menjadi kepercayaan yang berlangsung selama 2000 tahun. Kan kalau yang saya ketahuin basicnya di Katolik ini kan, Pak, keilahian Bunda. Betul, Pak ya? Ya. Ada nggak yang Itu aja Katolik sih, di Pak. sini ya? Kalau ada yang Katolik bisa kasih. Makanya itu. Iya. Gitu aja sih, Pak Ucok. Iya. Makasih ya. Jadi gini masalah Ya, Pak. apa namanya? Memang ada sempalan di Katolik ya. Ada sempalan itu dulu ya yang menganggap ya Trinitasnya itu yaitu Allah, Bunda Maria, Allah sebagai Bapa, Maria sebagai Bunda, Yesus sebagai anak. Ada. Tapi yang Katolik mainstream yang setahu enggak, sekarang enggak begitu. Jadi ya Trinitasnya Allah, Firman Allah dan Roh Allah. Gitu. Jadi dulu ada sempalan gitu ya katanya, ada alirannya demikian Mas Sahal. Kalau sekarang enggak begitu. Kalau yang saya tangkap di Trinitas, Pak ya. Contohnya sih gini. Saya adalah Sahal. Saya adalah seorang mahasiswa di kampus. Saya adalah seorang kakak dari 2 adik saya, dan saya adalah seorang fotografer. Lalu
Saya tetaplah sahal, tetapi saya bisa menjadi mahasiswa ketika di kampus. Saya juga bisa menjadi kakak bagi kedua adik saya, dan saya tetap menjadi seorang fotografer di saat yang bersamaan. Mungkin pemahaman Trinitas apakah seperti itu atau gimana, Pak? Ada juga yang memahami seperti itu, tapi nggak begitu. Karena ini Gitu. gini, kan ini kan Ya. tadi keterangan tadi Allah yang esa Ya Pak, pamit. bersama firman-Nya dan rohnya. Yap. Oke. Nah, firman ini oknum pemahaman Ya. Injil itu loh. Oknum yang berbeda dan terpisah. Jadi makanya Bapa bukan anak, bukan roh. Nah, kalau tadi kan tetap sah-sah aja kan, ya lagi beda. Tapi memang tidak ada cara menjelaskan yang sempurna. Kenapa? Gini teman-teman, gini ya, kita mesti tahu diri. Tidak ada kata, kalimat, bahasa manapun yang bisa menerangkan kealahan dengan sempurna dan lengkap keadaan. Karena kalimat bahasa itu ciptaan. Sementara Allah pencipta. Jadi tak ada. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya sesuai yang diterangkan oleh firman tertulis tentang Allah itu kepada kita. Gitu. Jadi ini melampaui segala akal. Nah, banyak orang tergoda, pengamatan banyak orang tergoda merumuskan